Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara pembersihan gulma yang baik dan benar. Dan tentunya hal ini sangat penting bagi kita petani sawit, dan tentunya untuk kebun kita, kebun sawit kita. Ketika gulma yang ada di kebun kita itu semuanya bersih, maka pertumbuhannya itu akan menjadi lebih baik dan lebih cepat tentunya dibandingkan asap teman-teman, dibandingkan dengan kebun yang ya dikatakan serut lah atau bala, atau memang kebun yang tidak bersih. Dan tentunya teman-teman, gulma yang notabene adalah gulma batang keras itu sangat-sangat mengganggu sekali dari pertumbuhan sawit kita atau pertumbuhan kebun kita. Jadi teman-teman, sebisa mungkin kebun kita itu harus selalu bersih, jangan sampai tumbuh gulma. Yang pertama, gulma itu bisa menyerap dari nutrisi-nutrisi yang ada di tanah di sekitaran dari batang sawit kita. Dan tentunya ketika kita ingin mempercepat laju pertumbuhannya, ketika gulma itu banyak sekali, tentunya itu akan menghambas dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita sebagai petani. Dan selanjutnya teman-teman, bagaimana caranya membersihkan gulma yang membandel? Apakah bagusnya itu ditebas saja atau disemprot? Lalu penggunaan racun itu bagaimana baiknya? Mari kita bahas satu persatu. Nah teman-teman, sebenarnya kalau memang kita rajin dan eh, apa namanya telaten, alangkah baiknya kalau kita tidak melakukan sedikit pun kontak dengan racun, atau kita melakukan penyemprotan, meminimalisir melakukan penyemprotan, karena hal ini juga bisa mengganggu dari pertumbuhan sawit kita. Nah, namun hal tersebut tentunya sangat banyak menyita tenaga dan waktu kita kalau kita selalu membersihkannya dengan cara ditebas atau dibersihkan manual menggunakan alat. Dan hal tersebut tentunya kita tidak efisien waktu dan tenaga. Namun teman-teman, banyak sekali hal-hal positifnya ketika kita melakukan pembersihan lahan itu hanya ditebas saja. Dan yang pertama, nilai positifnya adalah bahwa kesuburan tanah atau kelembapan tanah yang ada di kebun kita itu terus terjaga. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang selalu melakukan penyemprotan? Sekali lagi teman-teman, kalau bisa penyemprotan dengan menggunakan racun rumput itu diminimalisir, terutama di bagian seluruh kebun. Kalau kalian ingin melakukan penyemprotan, ya dilakukan dengan jeda waktu yang lumayan lama, jangan terlalu sering. Dan kemudian teman-teman, bagaimana baiknya, apakah kita bagusnya menggunakan racun kontak atau racun sistemik? Kalau menurut saya pribadi nih teman-teman, pengalaman saya dan saya lihat di tempat-tempat teman yang lain yang menggunakan racun yang berbeda dengan yang saya gunakan, ada beberapa perbedaan. Kalau saya pribadi lebih condong untuk menggunakan racun kontak. Dan tentunya teman-teman, mengapa saya lebih condong menggunakan racun kontak? Karena racun kontak ini hanya akan membuat rumput itu layu, tidak sepenuhnya mati. Dan yang kedua teman-teman, saya selalu menggunakan dosis kecil hanya untuk agar pertumbuhan dari gulma itu tidak terlalu cepat, itu saja. Dan ketika kita menggunakan racun kuning teman-teman, karena racun kuning ini adalah racun sistemik yang menyerang sampai ke akar, sehingga gulma itu memang benar-benar mati dalam beberapa waktu yang sudah ditentukan. Dalam beberapa jeda waktu lah, beberapa bulan, itu memang benar-benar mati, sehingga dikhawatirkan tanah yang ada itu menjadi lebih gersang. Dan tentunya mikroorganisme seperti hewan-hewan yang bisa menghasilkan humus yang ada di sana juga ikut lari dari sana. Dan tentunya teman-teman, racun sistemik juga bisa menyerang atau mempengaruhi dari pertumbuhan sawit kita ketika
kita menyemprotkan piringannya seperti itu. Dan tentunya racun kontak juga bisa berbahaya ketika kita mengenai dari daun kelapa sawit kita. Nah teman-teman, mengapa saya selalu menggunakan racun kontak? Ya tentunya itu tadi, saya hanya ingin membuat kebun saya ini gulmanya pertumbuhannya itu tidak terlalu cepat sehingga masih bisa kita kontrol. Namun saya selalu menggunakan dengan dosis yang kecil. Nah teman-teman, saran saya seperti itu. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Banyak asapnya teman-teman. Pada video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.